wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring ini. Semoga kita selalu semangat ya untuk menuntut ilmu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah kepramukaan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi faktor pendidikan kepramukaan, dasar, dan tujuan pendidikan. Nah, anggota dari kelompok kami diantaranya yang pertama yaitu ada Rahmi Siti Fauziah, NPM 18215101, lalu yang selanjutnya ada Aini Nur Ijatul Hasanah, NPM 1821511009, dan juga ada Opi Sophia dengan NPM 1821511037. Nah, untuk pembahasan mengenai materi kita kali ini, yang pertama, di sini terdapat pengertian pendidikan kepramukaan. Yang kedua, faktor pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Dan yang keempat, tujuan gerakan kepramukaan. Nah, langsung saja di sini yang pertama, mengenai pengertian pendidikan kepramukaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yakni paidos atau anak dan agoge yang berarti saya membimbing. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana atau bertahap dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dalam segala aspeknya, menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak mulia dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat guna melaksanakan tugas hidupnya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengertian kepramukaan tak lepas dari apa itu pramuka, maka sebelum membahas lebih lanjut mengenai kepramukaan, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai istilah pramuka. Sebagaimana kita ketahui, pramuka adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang berusia antara 7-25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sebagaimana kita ketahui mengenai materi yang sebelumnya, untuk tingkatan-tingkatan usia peserta didik, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, di samping itu pula, bahwa pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Kata itu diambil dari bahasa Sanskerta. Adapun di sini yang dimaksud dengan pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui pengertian pendidikan kepramukaan, di sini terdapat faktor pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada pembina. Faktor yang menjadi kunci sukses penerapan kepramukaan dalam pembentukan karakter pada anak adalah pembina. Karena pembina adalah faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Kegiatan kepramukaan ini akan sulit dilaksanakan di berbagai sekolah apabila pembina tersebut belum siap. Tugas pembina tidak hanya menyampaikan pembelajaran kepramukaan kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat dalam antusias mengikuti kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, dalam menyukseskan penerapan pendidikan kepramukaan dalam pembentukan karakter pada anak, dibutuhkan pembina yang benar-benar mengetahui mengenai kepramukaan dan menguasai materi dan metode pengajaran kepramukaan agar anggotanya lebih mudah mengikuti dan menerima apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh pembina dengan baik. Selain pembina, di sini ada sarana prasarana. Sarana prasarana ini sangat penting untuk menunjang proses belajar dalam rangka pencapaian sebuah tujuan
pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik ini dalam pramuka ditujukan pada pencapaian tujuan gerakan pramuka yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk peserta didik dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan pengawasan orang dewasa sebagai pembinanya. Faktor yang selanjutnya terdapat program. Nah, di sini program pramuka itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada latihan rutin, ada ujian SKU untuk tingkatan masing-masing tingkatan, ada perkemahan, penjelajahan dan halang rintang, bakti kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan ini nanti ada 4, akan dijelaskan di slide berikutnya. Faktor yang selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini juga merupakan cara belajar progresif melalui pengawalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistemnya berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Nah, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, kiasan dasar, dan kegiatan di alam terbuka. Nah, di sini juga terdapat faktor yang ketujuh itu ada alam terbuka. Nah, di alam terbuka ini macam-macam sekali kegiatannya ya. Misalkan ada permainan, bercerita dan menyanyi dengan melibatkan alam terbuka. Keterampilan kepramukaan juga terdapat pioneering atau pertolongan pada kecelakaan, semapur, morse, menggunakan kompas, dan lain sebagainya lah ya. Di sini di alam terbuka ini merupakan sebuah manfaat yang dapat menyajikan kegiatan yang menantang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan. Dan juga tercipta kegiatan yang edukatif, kreatif, dan rekreatif. Dan segala kegiatan kepramukaan ini juga nanti akan berguna bagi, yang ke-8, masyarakat. Nah, itulah mengenai faktor penting dalam pendidikan kepramukaan. Untuk materi selanjutnya, ada dasar pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar gerakan pramuka merupakan sebuah landasan sebagai ciri khas yang membedakan antara gerakan pramuka dengan lembaga pendidikan lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapat pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 28, pasal 28C, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang tentang gerakan pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Maka, disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan no politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun prinsip dasar pendidikan kepramukaan, yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, setelah kita melihat prinsip dasar kepramukaan di atas, bahwa anggota pramuka merupakan hamba Tuhan Yang Maha Esa yang hidup sebagai makhluk sosial yang selalu tolong-menolong dalam kebaikan. Di samping itu, anggota pramuka diajarkan untuk mencintai tanah airnya yang meliputi cinta terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi selanjutnya adalah mengenai tujuan gerakan kepramukaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada juga menurut Azrul Azwar yang menjelaskan bahwa gerakan pramuka memiliki 4 tujuan. Yang pertama, anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Berdasarkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang telah dibahas sebelumnya, menjadikan anggotanya memiliki moral yang tinggi, berkepribadian yang baik, dan juga kuat dalam keyakinan beragamanya. Lalu yang kedua, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Pada pramuka terdapat kegiatan yang melatih kecerdasan dan keterampilan anggotanya. Salah satu contohnya itu keterampilan anggotanya dalam menghafal sandi Morse, semapur. Lalu ada juga yang melatih keterampilannya melalui tali temali, membuat api unggun, mendirikan tenda, atau juga pramuka identik dengan pembuatan lagu yel-yel. Nah, itu dapat menjadikan anggotanya terampil dalam membuat suatu karya. Lalu ada juga dalam bertahan hidup di alam terbuka. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Kita ketahui bahwa kegiatan pramuka identik dengan kegiatan di alam terbuka, sehingga menjadikan anggotanya kuat dan sehat fisiknya. Yang keempat, anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 mengenai gerakan pramuka, bahwa anggota pramuka menjadi kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, pramuka bertujuan untuk membentuk karakter anggotanya menjadi individu yang berkepribadian yang baik dan memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita mengenai kepramukaan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.